Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu.
Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil bersorak haleluya. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Saya percaya sampai detik ini Tuhan Yesus terus bawa kita dalam keadaan yang luar biasa. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita mulai ibadah kita supaya jangan terlalu tegang, coba kasih senyum dulu kanan kirinya. Bilang shalom, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus bangkit. Buat saudara dan saya, Tuhan Yesus baik, amin. Yang setuju katakan amin. Yang siap memuji-muji Tuhan katakan amin. Serukan haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Dahsyat Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Biar urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita. memulihkan Amin. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Bilang kanan kirinya saudara, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Oh, Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dalam nama Yesus. Mari bersorak Sambil acungkan tangan, come on. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru Tercurah Tuhan, urapi umatmu. Kuasanya Katakan anggur baru. anggur baru tercurah, Penuhi setiap kami. sukacita. Come on, host of grace. Katakan minyak baru tercurah, urapi umatnya. Mari sekali lagi. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi setiap umatmu Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Ayo berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, memenuhi setiap umatmu Tuhan. Biar kuasa Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, dibangkitkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Biar kami terus menjadi umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Oh, haleluya. Ayo tepuk tangan di atas kepala semua, kawan. Hey, hey. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Gak ada lawan saudara. Kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan sendiri katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari. Mana suaranya? Hey. Tidak ada lawannya. Amin. Ayo lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejamu Tuhan, gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Ini kami umat pemenang-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak Kita siapa dapat melawan? tidak ada lawannya. Kita Yes. lebih Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja,
segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejamu Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Serukan, amin. Ayo sama-sama serukan. Kasih tahu kanan kirinya saudara, kamu lebih dari pemenang. Bilang kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Dengan bangga katakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih Jadi pemenang. Mari lambaikan tanganmu, come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Oh, Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Ayo sekali lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Oh, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang berikan sorak-sorai buat Tuhan. Come on, give me shout hallelujah, hallelujah. Kemenangan yang Tuhan beri dahsyat, yang percaya katakan amin. Kita akan memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang saat ini beribadah di hadapan-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Mari penuhi kami. Saat ini lawat kami. Jangan lewatkan satu orang pun dari antara kami Tuhan. Beribadah kami saat ini kami boleh rasakan hadirat Tuhan. Jamahan Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang dengan naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau segalanya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Shani, ya Rabba Rabba, ya Rabba Rabba, oh Rabba 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 ya Rabba ya Rabba Rabba. Haleluya, haleluya. Mari tanggalkan bebanmu. Mari tanggalkan bebanmu. Kejar Tuhan saat ini. Datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Puji Tuhan. Hiara rabaya syandara
Jesus, we worship you, we worship you, we honor you, we praise you, Lord Jesus. Kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Buat segala kebaikan, segala kemurahan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik. Kau sangat baik Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Dengan segenap jiwa kami datang memuji-Mu saat ini Tuhan. Kami cinta Kau Tuhan Yesus. Kami cinta Kau Tuhan. Yes Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love. Sing I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan sama Tuhan. Jesus, 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 you are the one I love. oh Jesus, Jesus, oh Jesus, forever I love you Lord. How I love you, how I love you Lord, amen. I love you Lord. with all of my heart. Kau tahu hati kami I Tuhan. love you, Amen. Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you. Mari panggil Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Oh Jesus, oh Jesus, forever I love you. Jesus, Jesus, Kau yang kami cinta Tuhan. You are the one. We love you, Jesus. Oh, Jesus. Forever I love you. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan Jesus, Jesus, Jesus. Kau yang tahu hati kami Tuhan, betapa kami mencintai-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Jesus, forever I love you Lord. Worship Him.
Kami cinta Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tanggalkan bebanmu, mari datang kejar Tuhan saat ini. Come on. Kami cinta Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kami cinta Kau lebih dari apapun Tuhan. Mari panggil Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Oh, Jesus, oh, Jesus. Forever, forever I love you, Lord. Sing Jesus. Biar hanya nama-Mu yang disembah di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, ku sembah. Oh Kau ku sembah. Berdiri bersama-sama. Kau ku sembah. Come on. Hanya Yesus. Haleluya. Yes Lord. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah. Mari lebih lagi katakan, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sambil angkat kedua tanganmu, come on. Kau ku sembah, ku sembah. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Oh, hanya Yesus yang layak dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Masyama kuria dasyana makaraba kiria bakasyakana rabakana makaraba seketera papa. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Akan tiba waktunya setiap lutut akan bertelut dan tiap lidah akan berkata, hanya Yesus yang layak disembah. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga ya Tuhan, boleh menyembah-Mu sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit untuk menebus setiap dosa kami dengan harga yang terlalu mahal. Tapi kami percaya pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya katakan terima kasih. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara. Masih dalam suasana liburan, tapi bersyukur kita masih tetap datang beribadah sama Tuhan ya. Sementara juga masih ada cukup banyak teman-teman kita yang masih berlibur di kampung halaman dan lain sebagainya. Nah saudara, hari ini saya akan bicara masalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ke 9. Kita akan baca bersama-sama cukup banyak saudara. Gak apa-apa, kita pelan-pelan kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2, 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Besarlah semak duri itu menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang subur, yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, beberapa kali Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, dan kalau dia berbicara masalah kerajaan surga, seringkali dia menulis satu kata kalimat yaitu siapa bertelinga hendaklah mendengar. Saya percaya kalau Tuhan Yesus sampai berkata dengan ucapan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Saya percaya ini satu penekanan yang mengatakan bahwa ini penting. Ini penting untuk dimengerti, ini penting untuk didengar. Sehingga dia berkata siapapun yang bertelinga hendakkan dengarkan firman ini. Dan saya percaya kita termasuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Ada seorang penabur yang pergi keluar dan dia mulai menabur benih. Ada benih yang jatuh di tanah yang pinggir jalan dan sebentar saja dimakan oleh burung. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu karena tanahnya tipis, baru tumbuh sebentar, benih itu mati. Ada benih yang jatuh di tanah yang cukup baik, tapi banyak semak duri di sekitarnya. Dan waktu benih ini tumbuh, dia terhimpit oleh semak duri dan akhirnya benih ini pun tidak bertumbuh. Tapi ada benih yang tumbuh di tanah yang subur, tanah yang baik. Dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara, ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan mengenai hal kerajaan sorga. Si penabur ini adalah Bapa di surga.
Benih itu adalah firman Tuhan. Tanah itu adalah hidup kita, hati kita, saudara. Waktu hati kita dipersiapkan sungguh-sungguh untuk menerima benih ini. Dan benih itu jatuh di tanah yang baik, di hati yang baik, di hati yang siap terima. Maka iman kita akan bertumbuh. Dan waktu iman kita bertumbuh, ada buah yang dihasilkan. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saya berdoa setiap saudara yang hadir pada ibadah yang kedua hari ini, semua adalah tanah-tanah yang baik. Buat benih yang Tuhan taburkan. Dan semua akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, minimum 30 kali lipat. Yang mau sama-sama katakan amin. Nah, ada beberapa hal yang kita mau belajar bersama pada siang hari ini, saudara. Yang pertama kita lihat tanah yang baik, tanah yang subur. Saudara, Yesaya pasal 40 ayat 3-4 dikatakan begini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalannya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Saudara, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, Tuhan mau kita ini menjadi tanah yang kalau tanah kita sempat berbukit-bukit, berlembah-lembah, bergunung-gunung, diratakan. Saudara. Minggu lalu, kalau saudara hadir pada ibadah minggu lalu, Pak Petrus Sutarjo menyampaikan bagaimana kita perlu menjaga hati. Betul ya? Khususnya minggu lalu bicara masalah suami istri ya. Bagaimana kita menjaga hati. Kadang-kadang suami jengkel sama istrinya, istri kesel sama suaminya. Ya ketahuilah saudara, suami kita bukan manusia yang sempurna, bukan malaikat saudara. Istri kita juga bukan malaikat, bukan manusia yang sempurna. Kita menikah dengan satu pribadi yang penuh dengan kekurangan saudara. Tapi walaupun kita hidup seperti dengan situasi seperti itu, kadang-kadang kesel, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang mau marah, kadang-kadang Tapi minggu lalu Pak Petrus Sutarjo tidak akan saya ulangi lagi, beliau berkata bahwa kita tetap harus jaga hati. Jaga hati dan banyak mengampuni. Saudara, supaya benih itu jatuh di tanah yang baik, supaya dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, kita perlu mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur buat setiap benih itu. Sehingga waktu benih ini jatuh di tanah yang baik, maka ada buah yang dihasilkan, saudara. Benih itu adalah firman. Bukankah iman bertumbuh karena pendengaran akan firman? Waktu benih itu jatuh di tanah yang baik, di hati yang baik. Jadi kalau hatinya sempat ada yang berbukit-bukit, sedikit sombong, sedikit angkuh, sedikit merasa lebih daripada yang lain, atau berlembah-lembah, mungkin ngalamin kecewa, ngalamin minder, ngalamin gak percaya diri, atau yang berlekuk-lekuk, yang kadang-kadang berbelat-belit, yang kadang-kadang ngalami banyak luka, banyak sakit hati, banyak kecewa, harus dipersiapkan, harus diratakan kata firman Tuhan, supaya Tuhan bisa datang, supaya benih itu bisa tumbuh dengan baik di tanah itu, sehingga menghasilkan buah dan buah dan buah. Saudara, kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kecewa? Kenapa sih Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami sakit hati? Kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan kita difitnah? Pernah ngalami difitnah? Enak gak saudara difitnah, saudara? Pernah ngalami dikecewakan? Padahal teman dari kecil loh Pak, teman dari SD sama-sama, kita bikin bisnis sama-sama, nipu Pak. Padahal dia teman akrab loh Pak, teman dekat, kami udah seperti keluarga, seperti saudara. Bahkan saya lebih dekat sama dia daripada saudara sendiri. Dia bohongin saya Pak, dia tusuk saya dari belakang. Sudah kadang-kadang Tuhan izinkan, kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi saya mau bilang buat saudara, supaya di sana waktu kita ngalamin itu, kita belajar artinya daripada mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita gak akan pernah bisa belajar mengampuni kalau gak pernah disakiti. Saudara.
Kita nggak pernah bisa belajar mengampuni kalau nggak dikecewakan. Kita nggak pernah belajar mengampuni kalau kita nggak difitnah. Kita nggak belajar mengampuni kalau kita nggak dilukai, saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara, gembala kita Pak Niko mendapat serangan yang luar biasa, saudara, melalui sosial media dan lain sebagainya, berita-berita YouTube, wah nyerang Pak Niko semua, saudara. Hasilnya masalah Pantai Kosta Ketiga lah, masalah Buah Sulung, wah diserang sesat lah begini-begini macam-macam, saudara ya. Nah, saya kebetulan diizinkan Tuhan bergabung dalam tim teologi ya, yang mensupport Pak Niko dan artinya membackup Pak Niko, menjadi perisai Pak Niko untuk hal-hal yang berbicara masalah pengajaran, saudara. Jadi waktu kami kumpul sama-sama tim ini kurang lebih 13 orang, saudara. Wah, kami aja jengkel, saudara. Gimana sih ini Pak? Ini parah nih, ini parah nih. Ini nggak bisa didiamin nih. Yang dulu-dulu sih nggak apa-apa. Ini parah nih, ini parah. Ini nyerangnya udah frontal ini. Ini nyerangnya udah nggak tahu malu. Ini nyerang kami semua waktu rapat itu rasanya udah kami semua yang diserang Pak Niko, saudara. Tapi kita yang jengkel, saudara. Kita yang dengarnya kesel, saudara. Rasanya ini apa-apaan ngomongnya gede doang begini. Padahal emangnya dia sempurna, emangnya dia nggak ada salahnya. Sampai akhirnya kami sejam pertama kami meeting itu kami hanya ribut ngeluapin isi hati masing-masing. Saudara. Lalu akhirnya kami sepakat begini. Ayo kita mesti ngadep Pak Niko. Kita minta izin Pak Niko kalau perlu ini dibawa ke polisi urusan ini. Kita panggil pengacara. Kita lawan. Itu orang gak bisa ngomong seenaknya begitu. Nyerang seenaknya begitu. Nah kebetulan yang memimpin tim kami ini dulu almarhum Bapak Abraham Lalamentik. Saudara. Beliau juga pernah khotbah di sini yang badannya imut-imut kecil. Tinggi besar, saudara ya. Lalu Pak Abraham tuh bilang gini, bro, gue sih gak apa-apa ngadep Pak Niko seperti lu pada mau. Cuma gue udah tahu deh, gue tuh kenal Pak Niko, dia bilang gue tahu deh. Pak Niko ini buntut-buntutnya jawabannya begini nih. Sudahlah Abraham. Ampuni aja, gak usah diambil hati, lupakan aja lah. Yang penting orang mau ngomong apa terserah, yang penting kita jaga hati kita bersih sama Tuhan. Paling buntut-buntutnya begitu tuh Pak Niko ngomongnya. Tapi kita sebutnya Abraham, panggilnya gak bisa begitu yang ini keterlaluan lu kita mesti ngadep lagi, coba lu ngadep lagi. Nanti gimana jawaban Pak Niko nantilah kita ngadep dulu. Abraham oke deh, akhirnya 2 orang ngadep Pak Niko, saudara. Lalu gak lama mereka kembali lagi, saudara, selesai ngadep Pak Niko, laporan gitu. Tuh kan katanya, jawaban Pak Niko udah gue duga kan. Pak Niko bilang gimana, boleh gak kita manggil pengacara untuk ngelawan? Abraham bilang, Pak Niko tuh ngomong begini nih, Abraham, udahlah lupakan aja, gak usah dipikirin. Orang mau ngomong apa tentang kita, selama kita benar di hadapan Tuhan, gak usah dipusingin. Biarin mereka mau nyakitin, mereka mau nyerang, yang penting kita jaga hati. Bersih sama Tuhan, tulus sama Tuhan. Kalau kita salah kita minta ampun sama Tuhan. Abraham tuh kan jawabannya begitu. Itu bapak kita tuh. Babe kita tuh begitu tuh. Pokoknya ampuni aja, ampuni aja, ampuni aja, ampuni aja. Saya mau tanya saudara, kira-kira gampang gak ngampunin saudara? Ampun itu gampang gak sih? Mau bilang gampang ya susah ya saudara ya. Mau bilang susah tapi firman Tuhan katakan seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara tanah ini rasanya berbukit-bukit, berlembah-lembah, berkelok-kelok. Rasanya gak rata, ini rasanya kesel, jengkel, marah, luka. Tapi waktu kita ngalamin seperti itu, Tuhan ingatkan kita, ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni, supaya tanah ini kembali rata dan hati ini kembali bersih. Yang mau katakan amin. Gak gampang menjadikan hati kita tanah yang subur, saudara. Karena iblis tahu kalau tanah hatimu menjadi subur, maka benih itu akan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, saudara, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati dengan tipu daya daripada si iblis. Ada burung yang memakan benih yang tumbuh, ada semak belukar yang menghimpit.
Hati-hati dengan tipu daya si iblis. Iblis tidak pernah mau imanmu bertumbuh. Iblis paling tidak suka iman kita bertumbuh. Yohanes 10 ayat 10 bagian A katakan si pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan pakai segala macam negara dengan tipu dayanya supaya orang Kristen tidak bertumbuh. Dan tidak menghasilkan buah. Hari-hari ini kalau saudara ikuti sosial media, saudara entah YouTube, entah sosial media, ini lagi rame yang namanya aliran Kristen progresif. Dengar itu ya? Aliran progresif, aneh-aneh saya bilang, kok ya muncul aneh-aneh aja saudara ya. Tiba-tiba muncul Kristen progresif. Oh pakai Kristen progresif gitu loh saudara ya. Apa maunya gini ya? Apa sih orang-orang aliran, orang yang berprinsip Kristen progresif ini saudara? Mereka tuh berprinsip yang penting itu ada dua hal penting yang menjadi pandangan mereka. Yang pertama, mereka berprinsip begini. Alkitab itu tidak sepenuhnya benar. Jadi jangan percaya Alkitab 100%. Alkitab itu pasti banyak salahnya. Bahkan Alkitab itu kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Zaman tahun 2024 ini perlu banyak revisi. Repot justru saudara. Alkitab itu kan datang dari Tuhan kan. Masa manusia mau ngerevisi? Emang kamu lebih hebat dari Tuhan? Mungkin waktu Tuhan dengar gitu Tuhan bilang gini, nah siapa lu? Gue yang berfirman. Bukankah aku ini Alfa dan Omega yang dulu dan kekal selama-lamanya? Aku tahu yang awal dan aku tahu yang akhir. Aku tahu sampai masa depan. Waktu aku berfirman, jangan pikirkan firmanku itu seperti firmanmu. Karena firmanku itu firman Alfa dan Omega. Aku tahu masa depanmu sampai akhir. Ngapain perlu revisi? Aku ini Alfa dan Omega. Aku tahu segala-galanya sampai pada ujung dunia. Saudara. Tapi ada orang yang bilang ini, Alkitab itu udah lama 2000 tahun. Tuh kan gak ada tulisan korupsi di sana. Ya emang gak ada. Tapi ada pencuri kan. Nah korupsi kan nama lain dari pencuri juga kan. Tapi kata mereka berprinsip bahwa itu perlu direvisi. Alkitab itu tidak sepenuhnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berkata begini. Tidak perlu terima Tuhan Yesus. Yang penting hidupnya baik saja. Asal hidupmu baik, ya bolehlah ikuti teladannya Tuhan Yesus. Tapi enggak perlu harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, Yohanes pasal 14 itu katakan begini. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali lewat aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau mau ke surga, gak ada jalan lain saudara. Harus lewat Tuhan Yesus. Harus terima dia. Dia yang sudah mati di kayu salib, membayar setiap dosa kita dengan harga yang lunas. Setiap dosamu ditebus dan dia berkata barang siapa terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka pintu surga terbuka buat engkau. Dan ingat saudara, surga itu bukan mall. Surga itu bukan hotel. Surga itu bukan gedung pertemuan. Surga itu bukan supermarket yang setiap orang boleh keluar masuk. Saudara. Surga itu disebut rumah. Rumah siapa? Bapakku, kata Tuhan Yesus. Oke, saya mau tanya saudara. Saudara semua punya rumah kan? Walaupun ada yang punya rumah sendiri, ada yang mesti kontrak, mesti ikut orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya saudara punya tempat tinggal di mana saudara tinggal. Nanti pulang, saudara pulang kemana, begitu kan? Kalau tiba-tiba ada seorang lewat di depan rumah saudara. Tok, tok, tok. Ya siapa ya Pak? Pak, pagi Pak. Oh iya, ada perlu apa ya? Pak, saya mau nginep di rumah Bapak hari ini. Seminggu aja Pak. Saya udah bawa koper nih Pak. Saya mau nginep di rumah Bapak seminggu. Kamu siapa ya? Oh saya orang baik kok Pak. Saya orang baik. Kalau nggak percaya nih Pak, bentar Pak ya. Ini surat kelakuan baik dari polisi. Saya orang baik. Saya mau nginep di rumah Bapak seminggu. Ya tapi kamu siapa ya? Saya kan belum pernah ketemu kamu. Iya tapi orang baik Pak. Saya mau nginep di rumah Bapak seminggu. Saya tanya saudara, boleh nginep gak? Mungkin saudara bilang gini dalam hati, siapa lu? Lu mau baik kayak lu mau orang
sopan kayak mau orang beretika. Tapi siapa lu? Ngapain lu nginep di rumah gua? Kalau mau nginep di hotel lah sana. Ini rumah gua. Tapi kalau yang datang itu keponakan, saudara dekat, mertua, boleh nginep gak saudara? Walaupun ponakannya rada nakal loh saudara. Belum tentu baik juga sih, agak bandel juga nih ponakan nih. Kadang-kadang suka mecahin gelas. Tapi boleh nginep gak saudara? Gak perlu surat kelakuan baik. Gak perlu periksa polisi dulu. Saudara, surga itu bukan mall. Surga itu bukan hotel, surga bukan villa. Surga itu rumah Bapa di surga. Siapa yang boleh masuk ke surga? Hanya mereka yang menerima Bapa, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka yang mengenal Yesus dan mereka yang dikenal oleh Yesus. Tapi orang Kristen progresif ini berkata gak perlu terima Tuhan Yesus. Yang penting hidupmu baik, cukup. Saudara, saya mau bilang buat saudara, ini orang-orang yang model begini, ini kurang ajar saudara. Dia menyepelekan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada Tuhan Yesus di kayu salib mengorbankan nyawanya, darahnya, tubuhnya, menderita untuk kita. Supaya kita menerima dia sebagai juru selamat. Dan waktu kita menerima dia sebagai juru selamat, hutang dosa kita dibayar lunas. Makanya kita boleh ke surga, saudara. Masa mau jadi orang Kristen tapi milih yang gampang-gampangnya. Pikul salib gak mau, terima Tuhan Yesus gak mau. Pokoknya asal hidup gue baik aja deh. Ke gereja ya sekali-kali aja, secukupnya aja. Yang penting toh gue gak nipu orang. Yang penting toh gue gak bikin dosa. Yang penting hidup gue bener, hidup gue baik. Hidup baik gak cukup, saudara. Kita perlu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Hati-hati iblis menipu kita dengan tipu dayanya. Dalam Matius pasal 13 tadi ada 3 cara di mana iblis coba mencuri benih itu sehingga benih itu akhirnya tidak tumbuh dengan subur. Yang pertama, dengan aniaya dan penindasan. Saudara, apa sih yang Alkitab katakan mengenai aniaya? Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12 katakan begini. Berbahagialah jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tadi sudah saya sampaikan buat saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan aniaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita difitnah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita disakiti. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Nah artinya mengampuni orang yang menyakiti kita. Kalau gak pernah disakiti, saudara gak pernah bisa rasanya betapa beratnya untuk mengampuni. Berapa susahnya untuk mengampuni. Tapi waktu kita berhasil melakukan itu, rasanya plong, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan menganiaya. Menganiaya, dianiaya itu tidak berarti sudah digebukin orang rame-rame, dipukulin babak belur, tidak saudara. Tapi kadang-kadang sudah difitnah. Tidak salah sudah yang dipersalahkan, dijadikan kambing hitam, di kantor sudah tidak dianggap, sudah tidak disepelekan, sudah tidak dianggap tidak berguna, sudah direndahkan. Itu termasuk aniaya. Saudara. Dan saya percaya kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bertumbuh seperti Yesus dan belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Yang mengerti katakan amin. Apalagi yang cara iblis untuk mencuri benih yang supaya benih itu enggak bertumbuh. Yang berikutnya adalah kekhawatiran dunia. Khawatir. Matius 6 ayat 25 sama-sama yuk kita baca. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Dan janganlah khawatir dengan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakai makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Khawatir, saudara. Khawatir, segala macam khawatir. Saudara. Bahkan seakan-akan kekhawatiran seluruh dunia mau dipikul sendiri. Saudara. Khawatir. Pernah datang seorang ibu minta didoakan kepada saya, saudara. Pak, tolong doakan kami, Pak. Saya lagi stres, Pak. Khawatir. Mikirin anak saya, Pak. Emang anaknya kenapa, Bu? Ya khawatir, Pak. Nanti kalau dia mau kuliah gimana ya, Pak? Dia kuliah di mana? Lalu biaya kuliah kan mahal, Pak. Terus tinggalnya gimana, Pak, kalau kuliah? Apalagi kalau kuliahnya di luar kota, Pak. Tinggalnya terus dia gimana? Kalau dia kos, terus kos sama siapa? Nanti kapan pulangnya? Nanti kalau kangen mau pulang, kalau ada apa-apa, kalau sakit gimana? Khawatir, Pak. Oh gitu ya, Bu. Ya dan nanti kita doa sama-sama ya, Bu. Kalau boleh tahu anak ibu sekarang sudah mau kuliah? Belum, Pak. Baru TK. Anaknya baru TK. Tapi udah khawatir anaknya kalau kuliah nanti gimana, saudara. Antara TK sama kuliah berapa tahun sih? Tuhan Yesus berkata, untuk besok pun kita nggak boleh khawatirmu cukup hanya buat hari ini. Besok ada persoalan sendiri, ada berkatnya sendiri, ada jalan keluarnya sendiri. Tapi ini khawatir 15 tahun lagi gimana? Kadang-kadang kita khawatir berlebih-lebihan, saudara. Kadang-kadang kita khawatir untuk hal-hal yang kita nggak perlu khawatirkan. Aduh, Pak, doain saya, Pak. Besok Senin udah masuk kerja nih, Pak. Aduh, deadline lagi, Pak. Itu nanti kalau bos marah gimana ya? Tugas yang bos kasih buat saya belum selesai lagi, Pak. Aduh, besok saya mesti laporan sama bos. Aduh, Pak, gimana besok kalau bos marah? Aduh, Pak, doain saya, Pak. Saya takut sekali, Pak. Apa besok saya nggak masuk kerja aja ya, cuti aja ya, Pak. Aduh, besok ngadepin bos gimana ya? Khawatir, saudara. Padahal begitu besok masuk kantor, baru masuk, sekretarisnya bos bilang, bos cuti hari ini seminggu. Yah, tahu bos cuti ngapain gua khawatir kemarin. Pernah khawatir? Khawatir untuk banyak hal, saudara. Tapi kalau lagi kebaktian gini tiba-tiba brus hujan. Aduh, hujan nih. Ntar pulang gimana dong? Gua gak bawa payung lagi. Gua naik motor lagi. Kalau hujan gimana? Padahal begitu nanti saudara pulang selesai terima doa berkat, hujannya mungkin udah berhenti, saudara. Kalau saya ngadepin gitu gak khawatir hujannya, saudara. Saya minta sama Tuhan, hujan Tuhan. Nanti kalau pas pulang berhentiin bentar ya Tuhan ya. Nanti malam hujan lagi gak apa-apa deh. Saya berhentiin bentar ya. Dan sering kali saya ngalamin, begitu keluar berhenti, saudara. Sampai rumah hujan lagi, saudara. Pernah khawatir? Sering khawatir? Khawatir untuk banyak perkara, saudara. Hati-hati, saudara. Kekhawatiran itu membuat benih itu sulit bertumbuh. Karena kita terlalu khawatir. Memikirkan hal-hal, membuang energi kita untuk hal-hal yang gak perlu, saudara. Saul 40 hari 40 malam gak berani keluar dari tenda waktu harus menghadapi Goliat. Khawatir, gak berani, takut. Ngumpet di tenda 40 hari. Tapi begitu Daud muncul di perkemahan, Daud melihat Goliat, teriak-teriak, Daud bilang sama tentara Israel, kenapa tuh orang teriak-teriak? Iya itu orang nantang kita berkelahi. Emang siapa dia? Namanya Goliat, orang Filistin. Ya udah lawan lah sana. Emang gak ada yang berani lawan? Lu lihat aja badannya tuh. Tombaknya itu sama lu beratnya sama. Siapa yang berani ngelawan dia? Daud bilang kalau gak ada yang berani ngelawan, gue yang lawan. Ada hadiahnya gak? Kalau yang bisa ngelawan ngalahkan Goliat, boleh nikah sama anak raja, anak Saul. Lumayan juga tuh. Ya udah bilangin Saul, gue yang lawan. Gue yang lawan. Lu anak kecil lu jangan macam-macam lu.
Masih kecil mau ngelawan Goliat loh. Daud bilang apa saudara? Denger ya. Gua ini penggembala kambing domba. Waktu datang serigala, Tuhan tolong aku lawan serigala. Waktu datang beruang, Tuhan tolong aku lawan beruang. Waktu datang singa, Tuhan tolong aku lawan singa. Sekarang lawan Goliat, Tuhan pasti tolong aku. Daud tidak khawatir sama Goliatnya. Kekhawatiran kadang-kadang menutupi mata kita dari melihat Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang lebih besar daripada segala kekhawatiran kita. Yang setuju katakan. Orang yang khawatir seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan tidak sanggup tolong saya. Tuhan tidak sanggup selamatkan saya. Tuhan tidak sanggup berbuat apa-apa. Tapi dengar saya mau bilang buat saudara. Daud berkata, kalau dulu Tuhan tolong aku lawan serigala. Sekarang juga Tuhan pasti tolong aku melawan orang kafir ini. Yang setuju sama-sama katakan amin. Singkirkan khawatirmu dan pandang ke depan. Lihat engkau punya El Shaddai, Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha dahsyat. Amin saudara. 31 tahun yang lalu waktu anak saya masih kecil. Saya mesti cari sekolah buat dia. Saudara. TK. Saya tinggal di BSD masih sepi saudara. Sekolahan masih jarang. Putar-putar keliling-kelilingin BSD mana sekolah Kristen ya. Ada sekolah Kristen pasang spanduk, dibuka TK Kristen. Wah ini dia daftar. Mahal gak ya? Mahal gak ya? Pas daftar sudah Tuhan tolong. Dikatakan berapa murid pertama yang mendaftar? Gratis. Karena sekolahnya belum ada murid. Cukup bayar administrasi beberapa puluh ribu saja. Wah langsung masukin sudah. Gak peduli. Apa nama sekolahnya? Stella Maris kalau gak salah ya. Sekolah itu waktu itu namanya TK Stella Maris. Sekarang Stella Maris terkenal ya. Dulu baru buka. Murid pertama, mungkin anak saya murid pertama, mungkin 10 pertama dia. Begitu selesai masuk SD, cari lagi. Stella Marisnya belum ada SD. SD di mana ya? Puter cari sekolah Kristen. Dapat lagi sekolah Kristen. Daftar, tes, lulus, interview. Bapak Ibu sanggup bayar berapa buat uang masuk? Berapa ya Bu? Kalau 2,5 juta bagaimana? Tahun 90-an saudara. 2,5 juta lumayan saudara. Itu besar saudara. Kalau 2,5 juta bagaimana? Kita diam sebentar saudara. 2,5 juta ya. Kenapa? Kemahalan. 1,5 juta deh. Kita mesti diam belum jawab saudara. Masih mahal ya. 1,4 juta? Sanggup? Kita masih diam saudara. Bisa nggak Pak 1,4 juta? Nggak bisa turun lagi Pak, itu udah harga paling murah Pak. Saya nggak boleh turunin lebih dari 1,4 juta. Gini aja, 1,4 juta dicicil 3 kali. Kita nggak jawab saudara, cuma diam aja. Tuhan yang nawar. Akhirnya bayar 1,4 juta, bayar 450 saudara. 3 bulan dicicil saudara. Masuk SD. Lalu mau masuk SMP, anak saya meminta sekolah di sekolah internasional. Saudara. Aduh. Saudara saya pernah saksi sama saudara kan. Saya bilang ya udah kamu doa deh, minta sama Tuhan. Minta Tuhan berkati. Singkat cerita saudara, akhirnya Tuhan berkati. Tepat 1 hari sebelum bayar, batas deadline untuk bayar saudara. Ada seorang datang ke rumah kami bawa amplop saudara. Dan dia bilang, Pak ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Tuhan titip lewat saya buat Bapak. Saya nggak tahu buat apa, tapi Tuhan bilang Bapak sudah tahu. Jadi tolong diterima saja, Tuhan bilang Bapak sudah tahu ini buat apa. Dan ibu itu pulang, saya buka amplop itu, jumlahnya persis 15 juta sekian. Untuk bayar anak saya besok bayar pendaftaran masuk SMP. Nggak lebih Rp1, nggak kurang Rp1. Tuhan tahu. Sampai anak saya pulang sekolah SD, Pak besok bayar loh. Iya tuh uang itu di meja. Ada ya Pak uangnya? Udah datang dikirim. Tuhan kirim ya Pak? Iya Tuhan kirim. Pas dia buka, berapa Pak? Persis 15.600.000 berapa begitu kalau salah ya. Persis pas. Pas ya Pak? Pas buat bayar ya Pak? Besok titip
maminya teman aku ya pas biar bayar ya Pak. Ya besok bayar saya bilang. Sambil saya bilang saya deketin dia, saya bilang lain kali kalau minta sama Tuhan lebihin buat papa. Minta kok yang ngepas. 15 juta sekian ya 15 juta sekian. Buat Tuhan kan lebih 2 miliar juga gak ada artinya kan saudara. Mintanya kok yang ngepas. Lebihin buat papa sedikit kan lumayan. Tapi Tuhan, saya bilang Tuhan menyediakan. Masuk mau kuliah, selesai lulus SMA mau kuliah, saya bilang lu lagi Tuhan. TK Tuhan sediakan, SD Tuhan yang nawar, SMP Tuhan kirim amplop. Kuliah nih Tuhan, amplop lagi ya Tuhan ya. Bayarin 50 juta loh Tuhan. Tuhan jawab apa saudara? No, tidak. Memangnya kamu pikir aku kurang kreatif? Jadi gimana dong Tuhan? Percayalah, aku akan berkati engkau. Nanti di hari engkau harus bayar, uangnya akan ada. Dan benar sudah beberapa bulan itu Tuhan berkati kami dengan hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang di luar natural perkiraan manusia. Dan tepat hari mesti bayar, uangnya tersedia. Saudara. Itu Tuhan kita. Saya mau bilang kita gak perlu khawatir tentang apapun juga. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu. Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu El Shaddai, Tuhanmu selalu menyediakan. Yang percaya katakan, amin. Yang terakhir, bagaimana iblis mencuri benih supaya tidak bertumbuh. Yang terakhir dengan tipu daya yang namanya kekayaan. Saudara, kita baca yuk Lukas 12 ayat 15. 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, saya mau bilang buat saudara, Tuhan gak melarang kita kaya. No, Tuhan mau engkau diberkati. Tapi jangan sampai kekayaan itu membuat engkau menjadi Tuhan. Alkitab bercerita begitu banyak orang kaya, susah masuk surga. Gak ada jalur VIP ke surga saudara. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat wisata sekarang sudah ada yang namanya jalur VIP saudara. Kalau lagi musim liburan seperti ini, saudara pergi ke Disneyland Hong Kong, Disneyland Jepang, Disneyland Amerika. Beli tiketnya itu 2 macam saudara. Tiket normal apa tiket VIP. Harganya bisa 2 kali lipat lebih saudara. Tapi yang VIP nggak usah ngantri. Mau main apapun langsung masuk ke depan. Saudara. Tapi kalau yang ini bisa ngantri 2 jam. Saudara. Berdiri 2 jam. Yang ini langsung depan. Rasanya itu yang punya VIP rasanya bangga. Saudara. Tapi sebetulnya terus terang dijengkelin setumpuk orang. Saudara. Semua orang ngomel-ngomelin maki-maki. Lu sok kaya lu. Mentang-mentang sanggup bayar VIP lu. Main langsung aja. Mudah-mudahan macet lu. Loh kalau lagi naik roller coaster macet kan repot saudara ya. Tapi ada jalur VIP saudara. Tapi ke surga tuh gak ada jalur VIP saudara. Alkitab katakan bahkan orang kaya itu masuk jalurnya jalur lubang jarum. Betapa susahnya orang kaya masuk surga. Bukan berarti Tuhan gak mau saudara kaya, enggak. Tuhan mau engkau kaya. Tapi setelah engkau kaya jangan jadi Tuhan. Jangan merasa lebih daripada Tuhan. Pak kalau gitu di Alkitab gak ada orang kaya masuk surga ya? Ada. Ada Maria Magdalena, businesswoman yang membiayai perjalanan rasul-rasul dan Tuhan Yesus. Ada seorang yang memberikan tanah kubur buat Tuhan Yesus. Yusuf dari Arimatea. Dia juga seorang kaya saudara. Ada Sakeus yang tadinya lubang jarum jalurnya. Tapi Tuhan pindahkan ke jalur normal. Kenapa? Karena dia bertobat dan tiba-tiba menjadi seorang yang murah hati. Dan menjadi berkat buat satu kota Yeriko. Saudara, Tuhan mau kita diberkati. Tapi setelah kita diberkati, hati-hati. Jangan jadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan kekayaan itu jadi Tuhan. Kita boleh kaya, tapi kita mesti ingat. Waktu nanti kita datang ke hadapan Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan bawa kekayaan saudara.
Yang kaya maupun yang kurang kaya sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Dalam istilahnya telanjang di hadapan Tuhan. Tidak bawa apa-apa. Dan Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan gak mandang. Enggak saudara. Buat Tuhan sama aja. Tuhan, antri. Tuhan tidak memandang rupa. Kekayaan kita di hadapan Tuhan itu gak ada artinya saudara. Rasul Paulus begitu melihat kemuliaan Tuhan dalam Filipi pasal 3. Rasul Paulus itu berkata begini. Waktu aku sudah melihat surga dengan segala kemegahannya. Wow, dunia ini gak ada artinya apa-apa. Segala yang dianggap mewah, dianggap berharga di dunia ini. Tidak ada harganya waktu aku melihat kemuliaan Tuhan di surga. Jadi jangan sombong kalau menjadi kaya. Justru kekayaan itu adalah ujian buat kita. Saya mendengar satu seorang, bukan orang Kristen, saudara, tiba-tiba dia diberkati, dapat berkat besar begitu saudara ya. Dapat tender besar, dapat berkat besar. Lalu dalam sosial medianya itu dia berkata begini, dia tiba-tiba sujud sama Tuhan dan sama Tuhannya dia dan dia berdoa begini. Ujian apa lagi ya Tuhan yang harus hamba hadapi dengan berkat ini. Hamba tahu setiap berkat pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Biarlah hamba bisa tetap melewati ujian ini Tuhan. Dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sudah Tuhan mau engkau kaya. Tapi Tuhan tetap mau engkau jadi hamba yang rendah hati. Dan hatimu bersih di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dua hal kita belajar hari ini. Pertama, jadikan hati kita tanah yang subur untuk benih. Yang kedua, hati-hati dengan si penipu yang suka mencuri benih itu sehingga benih itu mati dan tidak bertumbuh dalam hidup kita. Tapi saya berdoa, setiap saudara yang hadir pada siang hari ini, semua adalah tanah yang subur. Tanah yang subur, tanah yang subur, tanah yang subur. Dan benih akan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, minimum 30 kali lipat. Yang mau katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Saudara, hari-hari ini pasca kebangkitan Tuhan Yesus, sampai kenaikan Tuhan ke surga, Tuhan Yesus sedang berkeliling menghampiri para murid-murid. Ada murid yang khawatir, ada murid yang takut, ada murid yang kehilangan visi seperti Petrus, gak tahu apa yang harus diperbuat. Ada murid yang bimbang, ada murid yang lemah. Dan Tuhan Yesus menghampiri mereka, menghampiri mereka, menghampiri mereka. Dan dia berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Saya gak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Tapi ada saudara yang sedang khawatir, sedang bimbang, sedang takut hari-hari ini menghadapi masalah yang saudara harus hadapi. Ini waktu Tuhan Yesus menghampiri saudara. Ini waktu Tuhan Yesus menghampiri engkau. Dan berkata kuatlah anakku, jangan takut, jadilah batu karang yang teguh buat aku. Jadilah gereja, jadilah kekuatan, fondasi yang teguh. Jangan takut, jangan khawatir. Aku Allah yang besar, aku sudah bangkit dari kematian. Takhta surga, otoritas surga, aku pegang. Jangan khawatir, jangan takut. Cabut segala kekhawatiran dalam hidupmu. Cabut segala ketakutan dalam hidupmu. Cabut segala kecemasan. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang El Shaddai. Tuhan yang selalu menyediakan apapun yang kita perlukan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku
susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai. El Shaddai. Yes. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya benar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, amin, melimpah, El Shaddai. Oh, berkatnya, amin, melimpah, El Shaddai. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Kami percaya, kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara boleh duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman, silakan. Pengumuman Minggu 14 April 2024. Libur sekretariat dimulai pada tanggal 8 April hingga 15 April 2024. Aktif kembali pada hari Selasa, 16 April 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0821 5529 159 extension 106. Ibadah Paskah Dewasa Muda Gabungan diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 6 sore bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Ibadah akan dilayani oleh PDP Asafita Farakni Mela. Mengundang keluarga-keluarga muda dan pegiat dunia kerja untuk hadir dan alami lawatan Tuhan. Kelas bimbingan pranikah atau BPN online periode 17 April hingga 5 Juni 2024 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Kelas ini wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0877 8666 6374. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, doa pagi GBI House of Grace akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Ibadah Banten Youth Revival GBI House of Grace akan diadakan pada Sabtu 20 April 2024 pukul 17. Akan hadir kahotasi berbagi firman Tuhan tentang mengelola uang. Ibadah Raya GBI House of Grace diadakan pada Minggu 21 April 2024. Ibadah akan diadakan pada pukul 8, 10, dan 17 dengan dilayani oleh Pendeta Niko Nyotora Harjo. Tersedia juga live streaming ibadah raya di YouTube GBI House of Grace Rayon 3. Ibadah anak GBI House of Grace akan diadakan pada Minggu 21 April 2024. Ibadah akan diadakan pada pukul 10 pagi dan 5 sore. Kami seluruh pelayan dan jemaat GBI House of Grace mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-59 untuk Ibu Gembala Pendeta Mona Lisa Eman. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau taburan, dapat memberikannya melalui kantong kolekte yang diedarkan, scan kris, atau melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan. Demikian pengumuman minggu depan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kami mau menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI HOG. Kalau boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi. Oh, ada di sebelah kanan. Haleluya. Mari sambut dengan sukacita. Haleluya. Kalau boleh setelah ibadah ini selesai jangan pulang terlebih dahulu ya Pak Ibu ya. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang rindu berkenalan dengan saudara. Haleluya. Happy birthday Ibu Mona. Happy birthday to you. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan hari ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun Ibu Gembala kita tercinta, Ibu Mona. Haleluya. Dengan kasih Ibu boleh saya undang naik ke atas panggung. Happy birthday to you. Yuk. Happy birthday to you. Happy birthday. Pak Odi mau menemani. Happy birthday to you. Haleluya. Happy birthday. Saya undang kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang. Hitungan ketiga bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oh, sekarang udah bukan tiup ya, di kipas-kipas. Boleh dibantu. Aduh, luar biasa disentuh apinya Bapak Ibu. Orang Banten ya Om ya. Luar biasa. Usia yang ke-59 tahun. Saya mau sama-sama kita semua mengucapkan ulang tahun. Kata-katanya selamat ulang tahun Ibu Mona. Tuhan Yesus memberkati. We love you. Terakhir jangan lupa angkat bentuk sarangnya ya Bapak Ibu ya. Hitungan ketiga sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Ibu Mona. Tuhan Yesus memberkati. We love you. Haleluya. Haleluya. Kesempatan hari ini juga ada kenang-kenangan gift dari para pengerja di GBI HOG untuk Ibu Mona Lisa tercinta. Haleluya. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan. Wow. Dan untuk itu mohon kesediaan Kak Prita untuk berdoa untuk Ibu Mona. Silakan. Bapak Ibu Saudara, tanggal 11 April yang lalu Ibu Mona berulang tahun yang ke-59 tahun. Dan di kesempatan yang baik ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mau berdoa ya Bapak Ibu buat Ibu Gembala kita. Mari arahkan tangan kita kepada Ibu Mona. Oh ralaba syaralaba ya ralaba. Tuhan kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik khususnya untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Mona. Yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi Tuhan di tanggal 11 April yang lalu.
kasih setia Tuhan luar biasa atas Ibu Mona. Tuhan, kami sama-sama sepakat para pengerja jemaat Tuhan di GBI House of Grace. Kami bersepakat Tuhan mendoakan kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Damai sejahtera, buah roh yang terus berlimpah atas kehidupan Ibu Mona. Kami percaya ke depan ini Tuhan yang terus menetapkan langkah-langkahnya. Tuhan yang terus membawanya semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupnya terus berdampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga sebagai ketua BWR di HOG ini membawa pasukan-pasukan wanitamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Mona bersama dengan Pak Audi. Kiranya terus Tuhan hamba-Mu ini Tuhan berada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan Ibu Mona ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Oh, segala yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan menyertai Ibu Mona. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang sepakat katakan amin. Sekali lagi selamat ulang tahun Bu Mona. Tuhan berkati. Haleluya. Bu Mona ada mau sepatah 2 kata udah? Ya, haleluya. Silakan duduk kembali Bu Mona, Pak Audi dan saudara semua silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saatnya untuk memberi. Persiapkan persembahan kita yang terbaik Bapak Ibu. Sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik buat kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang berikan persembahan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami siap memberi Tuhan. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Mari berseru kepada Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Sebelum kita terima berkat Tuhan, saudara, saya ingin umumkan satu hal. Bulan lalu kita menabur buat pembelian kamera dan mixer media ya saudara ya. Dan terima kasih buat taburan saudara. 2 kali kita menabur dan dari hasil taburan itu kita mendapat 35.880.000 rupiah. Dan harga kamera itu 29,5 juta. Harga mixernya sekitar 7 juta, ya kurang lebih seperti yang kita butuhkan saudara ya. Saya percaya Tuhan menyediakan. Seperti apa yang kita perlu, Tuhan selalu sediakan. Dan apapun yang Bapak Ibu perlukan dalam hidupmu, Tuhan Yesus juga selalu menyediakan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita angkat tangan terima berkat Tuhan.
Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, diberkati Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu diberkati, keluarga besarmu diberkati, keuanganmu, pekerjaanmu, bisnismu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan selalu memberikan keberhasilan. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.